bentuk salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersalawat, mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatul ummah nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada lagi kata Allah gunanya anak dan harta, masing-masing menyelamatkan diri dengan hati yang selamat. Hadirin sidang Jumat yang mulia, bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan itu dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sebagaimana yang khatib telah bacakan tadi di atas khutbah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam satu ayat Allah menjelaskan apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja berucap saya beriman kepada Allah, padahal belum diuji lebih dulu. Itu artinya apabila seseorang telah berani berkata aku beriman kepada Allah, bahkan lebih banyak lagi kami beriman kepada Allah, esensinya adalah siap-siap menerima ujian dari Allah. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman yang diuji Allah? Kenapa enggak orang kafir? Kenapa enggak orang yang lain? Kenapa orang yang beriman yang diuji Allah? Orang-orang tua kita pernah bilang, yang ulangan itu mesti anak sekolah. Kalau enggak sekolah enggak perlu ulangan. Enggak tahu mau naik kelas berapa nanti. Justru yang diuji adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Semakin tinggi ujiannya, semakin mantap imannya, maka akan semakin besar, semakin berat ujian yang akan diberikan Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah berpesan kepada kita, inna asyaddal bala'al anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama thumma al-amthal fal-amthali ubtuliyan nasu ala hasabi dinih. Kata Rasulullah, ujian yang paling berat itu kukasih kepada para nabi. Nabi dulu yang Allah berikan ujian yang paling berat. Kalau ujian nabi diberikan kepada kita orang-orang biasa ini saja, Pak, kita bisa buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, enggak kuat nahankan ujian ini ya Allah. Ya Allah, cukup banyak utang aku ya Allah. Ya Allah, sakit kali ya Allah. Boleh jadi kita berburuk sangka kepada Allah. Cuman kita maunya yang enak saja. Kita enggak tahu bahkan apa dibalik semua itu hikmah yang akan kita peroleh. Justru yang diberikan Allah ujian yang paling berat kepada Nabi dulu. Lalu kemudian di bawah Nabi para wali. Kemudian lagi di bawah wali ulama. Terus ke bawah, makin ke bawah. Kata Rasulullah akan dites, akan diuji setiap iman kalian, tergantung bagaimana kekuatan kalian memegang agama. Kita lihat sejarah bagaimana Rasul Allah Ta'ala. Ada Nabi yang oleh karena tidak mau mengikuti doktrin penguasanya, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh penguasanya, ditangkap, dibakar, dia hidup-hidup. Ibrahim, Pak. Ada nabi yang oleh karena dianggap mengidap penyakit yang menjijikkan, lalu dikucilkan dari lingkungannya bertahun-tahun. Ayub. Ada nabi yang gak ada dosa, gak ada salah, gak ada apa-apa, ditangkap 9 bulan, masuk penjara, gak ada salah. Yusuf. Ada nabi diuji Allah dengan istrinya yang durhaka, anaknya yang pelawan, pembangkang. Nuh. Itu nabi-nabi kita lihat sejarah. Tapi sekali kakinya melangkah untuk berjuang,
li'i'la'i kalimatillah, pantang mundur ke belakang, nggak ngeluh. Walaupun sebahagian ada yang kita dengar Nabi itu mengeluh dari Allah Ta'ala, lalu kemudian beristighfar kepada Allah, karena dia tahu dia akan menghadap Allah Ta'ala. Semakin tinggi cobaan, semakin membaja iman, semakin mengkristal akidah, semakin terbentuk keyakinan. Itu yang perlu kita jadikan contoh. Jujur, zaman sekarang banyak orang yang bisa memberikan contoh, banyak sekali, tapi jadi contoh ini yang tak ada. Lalu kita krisis figur. Kalau cuma memberikan contoh, siapa saja mungkin bisa selesai. Tapi jadi contoh, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan cuma sekedar memberikan contoh saja kepada kita, tapi jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, yang perlu kita jadikan contoh. Hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita dengarkan semua perintahku, laksanakan apa yang kuperintahkan, tapi jangan dengarkan bagaimana kelakuanku. Itu yang banyak sekarang. Kita krisis figur, kita perlu teladan, kita perlu idola, dan itu telah diberikan oleh para Rasul Allah. Hadirin yang Allah muliakan, Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan yang enak dan dengan yang gak enak. Bukan cuman sakit ujian, sehat juga cobaan. Cuman kita nggak peduli, nggak tahu. Hanya yang kita tahu sakit saja ujian. Bukan cuman miskin cobaan, kaya juga ujian. Banyak orang yang ketika Allah uji dengan kemiskinan lalu berhasil, tapi ketika Allah uji dia dengan kekayaan, dengan kesehatan, gagal berantakan. Ketika miskin boleh jadi dia menyebut-nyebut nama Allah, ketika sakit dia sebut-sebut nama Allah. Tapi begitu dia kaya, dia sehat, dia jadi budak harta, budak pangkat dan jabatannya. Seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hadib Al-Ansari. Boleh jadi kita pernah mendengar nama ini, Sa'labah bin Hadib Al-Ansari. Dia miskin, Pak. Tapi kemiskinan Sa'labah tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Hampir di mana ada Rasulullah, pasti ada Sa'labah. Salat fardu tak pernah tinggal, berjamaah terus di masjid bersama Rasulullah. Jangankan yang fardu, yang nawafil sekalipun tak pernah dia tinggalkan. Cuman Sa'labah ini punya kebiasaan aneh, nggak sama dengan sahabat yang lain. Selesai salam, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang Sa'labah. Itu kebiasaan aneh Sa'labah. Selesai sholat dia langsung pulang. Sampai satu kali ditegur sama Rasulullah. Sa'labah, na'am ya Rasul, kau ini kayak orang munafik kau ini. Dengar bahwa Rasulullah bilang dia kayak orang munafik, pucat Sa'labah. Gak main-main Pak kalau Rasulullah udah bicara. Kau ini kayak orang munafik, kata Rasulullah. Apa kau pikir zikir, doa, wirid itu gak penting? Apa kau menganggap lama-lama di masjid juga gak penting? Gemetar Sa'labah. Maafkan saya ya Rasul, kata Sa'labah. Saya bukan menganggap bahwa zikir, doa, wirid itu gak penting. Juga gak pernah beranggapan bahwa saya ini tak betah lama-lama di masjid. Jadi kenapa kau lantas langsung pulang? Habis sholat kau langsung pulang? Saya ini orang miskin ya Rasul. Saya ini orang miskin. Ini kain sarung, bahasa kita lah ya.
Kain sarung yang saya pakai ini satu-satunya kongsi berdua dengan istri saya di rumah. Jadi kalau saya pergi ke masjid sholat ya Rasulullah, istri saya di rumah nunggu giliran kain sarung yang saya pakai ini supaya dia bisa pakai juga, dia bawa sholat. Kalau saya lama-lama ya Rasul, saya khawatir istri saya bisa kehabisan waktu nanti. Oh itu rupanya, iya ya Rasul. Terus bagaimana? Begini saja ya Rasul, ini kan sudah kadung saya ditanya. Kemarin sebenarnya mau inisiatif, cuman malu rasanya. Karena Tuhan Rasul, malu aku untuk minta. Jadi begini saja ya Rasul, Tuhan kan Rasul, iya. Rasul kan jarang sekali doanya meleset. Terus, tolong doakan saya ya Rasul supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, nikmat saya ibadah. Saya punya kain sarung sendiri, istri juga punya kain sarung sendiri. Saya akan zikir, saya akan doa ya Rasulullah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiqhu. Sedikit saja bisa kau syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak nggak kuat kau nanti ngangkatnya. Sa'labah, yang ada saja bisa kau syukuri, itu udah paten. Syukuri aja dulu yang ada. Begitukah ya Rasulullah? Iya, pulang Sa'labah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang Allah muliakan, ungkapan Rasulullah kalau kita pikir-pikir memang benar. Kadang dalam hidup ini kita kepingin sesuatu yang tidak terbatas, padahal sebenarnya kemampuan kita terbatas. Istilahnya kalau memang kita cangkir kecil saja, ngapain minta air 1 ember? Untuk apa lebihnya? Kemana akan ditampung? Besoknya ketemu lagi Sa'labah dengan Rasulullah. Ditanya lagi sama Rasulullah, bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasulullah. Sudah apanya? Sudah saya syukuri ya Rasulullah. Lalu? Syukur sih syukur ya Rasulullah, tapi kalau kain sarung kongsi berdua begini susah juga, repot juga syukur. Lalu bagaimana maumu? Tolong doakan saya ya Rasul supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya akan berbuat baik. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Rasulullah? Sa'labah, na'am ya Rasul. Kau orang Islam? Islam ya Rasulullah. Orang Islam itu panutannya siapa? Tuhan ya Rasulullah. Kau tengok saya kaya atau tidak? Tidak ya Rasulullah. Jadi kenapa kau minta kaya? Nabi kau saja nggak gaya, masa kau minta gaya? Begitu ya? Iya, pulang Sa'labah. 2 kali KO sama Rasulullah. Hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah tidak melarang kita hambanya untuk jadi kaya, sepanjang kekayaan kita itu bisa mendorong ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat kebersamaannya, kuat sosial budayanya, kuat ekonominya, yang terpenting kuat iman kepada Allah Ta'ala. Besoknya ketemu lagi Sa'labah dengan Rasulullah, nggak malu-malu lantas berhadapan langsung dengan Rasulullah. Dia katakan, bagaimana Sa'labah? Tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya jadi orang kaya nanti. Nanti kalau saya kaya ya Rasulullah, saya akan santuni fakir miskin, saya akan berbuat baik dengan fuqaha. 3 kali sudah minta sama Rasulullah. Rasulullah bilang, kau janji Sa'labah
janji Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma rizq Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Pulang Sa'labah dipanggil oleh Rasulullah, Sa'labah ta'al, ini ada kambing betina, saya hadiahkan kepada engkau, bawa pulang kau pelihara, insya Allah berkembang biak jadi banyak. Senang Sa'labah, dia bawa pulang pemberian Rasulullah kambing tadi Pak, dia pelihara, beranak pinak, jadi banyak 2, 4, 8, terus makin banyak kambing Sa'labah. Apa yang terjadi? Ketika makin banyak kambing Sa'labah, makin sibuk Sa'labah. Kalau tadinya belum azan dia sudah i'tikaf di masjid, ini azan dia baru datang. Paling akhir nggak nampak lagi batang hidung Sa'labah, cuman 1 pekan sekali saja, Jumat saja baru nampak. Keadaan ini lantas dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah tanya sahabat, mana Sa'labah nggak nampak-nampak? Sahabat yang lain jawab, waduh, bisnis ya Rasulullah, keluar kota cari makan untuk kambing. Ya waila Sa'labah, kata Rasulullah, aduh sayang Sa'labah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, ketika datang kewajiban membayar zakat, Rasulullah perintahkan sahabat yang lain datangi rumah Sa'labah, minta zakatnya. Datang sahabat yang lain minta zakat dari Sa'labah. Apa kata Sa'labah? Ma hadhihi illal jizyah, upeti tak wajib saya bayar, kata dia. Nggak mau dia bayar zakatnya sampai Rasulullah wafat. Hadirin yang mulia, sebelum Rasulullah wafat turun ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa la akunanna minas salihin. Sebahagian mereka, kata Allah, dulu sebelum kaya masih miskin, mereka berdoa minta sama aku, kata Allah, ya Allah tolong berikan kami rezeki, ya Allah, kami akan berbuat baik, kami akan bersedekah. Ketika Allah beri mereka rezeki, mereka berpaling. Ayat ini lantas disampaikan kepada Sa'labah, Sa'labah, ini ayat nyinggung kau ini. Siapa lagi yang kerjaannya kayak gini kalau bukan kau? Betulkah? Iya. Bergegas pulang dia ke rumah, dia ambil hartanya, dia mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah? Cukup Sa'labah, 3 kali ku utus utusan kau tak mau bayar zakat, bawa pulang harta kau. Hadirin yang Allah muliakan, di masa Abu Bakar Siddiq, dia mau bayar zakatnya ketika Rasulullah wafat. Kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi apa kata Abu Bakar? Rasulullah saja tak mau terima zakat kau, apalagi aku? Bawa pulang hartaku. Sampai Sa'labah di masa Uthman bin Affan jatuh bangkrut dan pailit di masa Utsman. Hadirin yang Allah muliakan, ini gambaran kecil, potret kecil ketika Allah memberi kita rezeki. Jarang yang berhasil, tapi ketika miskin kita dekat sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kunci dari segala macam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala, Allah pesankan kepada kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kalian dengan sebahagian kecil saja, kata Allah, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Ini Pak, bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Diberikan Allah kita rasa takut. Wajar kita takut, itu memang Allah yang ngasih, Allah yang katakan itu. Kami akan uji kalian dengan rasa takut. Yang kaya takut miskin, yang kaya takut miskin, terus yang miskin gimana? Yang punya jabatan takut lengser jabatannya, dengar ada mutasi gerasa gerusuk.
takut mengalami kekurangan jiwa, alias takut kita mati. Padahal hidup ini hanya sekedar menunggu giliran saja. Kalau kemarin memang saudara kita yang Allah panggil, memang dia untuk memenuhi panggilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang Allah pilih kapan waktu kita yang tepat. Kita hanya membawa bekal yang bagus, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa yang tidak berakhir dalam hidup ini? Lalu apa yang kita miliki dalam artian mutlak? Jangankan harta yang banyak itu, Pak, jangankan rumah yang bertingkat mewah, mobil luar biasa harganya, ini ruh yang menyebabkan bisa hidup, kita bisa berkumpul, mendengarkan khutbah, kita laksanakan ibadah Jumat, itu hak guna pakai dari Allah Ta'ala, bukan punya kita itu. Hak guna pakai. Kalau Allah mau ambil, la haula wala quwata illa billah, gak sanggup kita mempertahankan untuk gak lepas nyawa ini dari jasad kita. Jangankan harta, jangankan kebun, jangankan sawit, jangankan semua yang kita miliki itu, roh saja kita nggak sanggup untuk memperjuangkannya. Hadirin yang Allah muliakan, kita sering khawatir yang tidak beralasan, kita suka takut yang tidak beralasan. Oleh itu karenanya Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan solusi buat kita. Kalau kita ditimpa musibah, kata Allah dalam kelanjutan ayat berikutnya, wabasyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar saat menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Itu kunci pertama, sabar saat menerima ujian. Ujian yang sabar di sini bukan pengertian sehari-hari, bukan. Yang orang nggak banyak tingkah, diam saja, bukan. Tapi al-khuruj minal masyaqqat, ada upaya jalan keluar, mencari jalan keluar dari segala macam bentuk-bentuk ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu kemudian siapa orang-orang yang sabar itu? Tentunya itu jadi pertanyaan sama kita. Yang sabar itu yang mana? Kata Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia kembali kepada konsep dasar hidupnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maaf hadirin yang Allah muliakan, inna lillahi itu sikap hidup, konsep batin kita. Kita pandai melafazkannya, tapi tidak menjadi sikap hidup dalam diri kita. Ada keluarga meninggal, mulutnya nggak berhenti-berhenti innalillah, innalillah, tapi nangisnya tak berhenti-berhenti, sampai gigit-gigit kuku, bercakap-cakap, nangis-nangis, berteriak. Rasulullah pesankan kepada kita, al-mayyitu yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi. Mayit itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala sebab ratapan keluarganya kepada si mayit. Masih sebatas dekorasi, lipstik, belum menjadi sikap hidup. Kapan itu semua menjadi sikap hidup? Hadirin yang Allah muliakan, setelah semua yang kita punya, apa yang kita sayangi, harta yang kita cintai, sudah diambil oleh Allah Ta'ala, kembalikan kepada konsep dasar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah rezeki datang, dari Allah rezeki berpulang. Namun untuk orang-orang yang tingkat keimanannya sudah begitu mapan, dia tidak hanya bersyukur saat Allah beri dia rezeki yang banyak, saat Allah beri dia kesehatan yang sempurna, tapi ketika Allah uji dia dengan miskin, Allah jatuhkan dia sakit dengan sejatuh-jatuhnya, dia kembali kepada konsep dasar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika dia kaya, dia taat, dia sujud kepada Allah, begitu dia jatuh miskin, datang iblis menggoda dia. Ayub, hari ini kau orang yang paling miskin, binatang ternakmu binasa, hartamu ludes,
kau orang yang miskin Ayub. Apa lisan yang keluar dari mulut Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji dari Allah, segala puji bagi Allah. Dia yang telah memberikan rezeki. Kalau hari ini dia yang mau mengambil, tidak ada daya dan kekuatanku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, mari kita ambil intisari dari khutbah Jumat singkat ini. Setiap problematika hidup kita pasti ada. Pulangkan semua kepada Allah. Yang punya utang minta Allah yang bayar. Yang sakit berhusnudzan sama Allah, supaya Allah memberikan hikmah dari yang kita rasakan sakit tadi. Emas maupun loyangnya, berlian maupun belingnya, semua akan diukur bagaimana kita menyikapi hidup. Ujian dan cobaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala.